Saya anak sosial media banget. Tuh kan? Apa gue bilang? I'm proud millennial. Oke teman-teman LRTzen, di pagi hari yang spesial ini kita udah kedatangan tamu yang juga spesial, Spesial yaitu banget. banget pakai telur. Pakai nggak sih? telur. Iya. Nah, kita udah ada Pak Rizkan Firman di sini selaku Direktur Utama PT Adi Commuter Property. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi semuanya. Bagi Oke. Pak, sponsor dulu tepuk tangan dong. Oke, tambahin gitu, banyak kan. Oke, Bapak sehat hari Sehat, ini alhamdulillah. di tengah pandemi memutuskan untuk bergabung bersama kita di sini, kita terharu banget sih, Pak. Saya tiap hari masuk kok. Tiap hari masuk, bener sih Pak. Kita yang tiap Kita hari ini tiap WFH. hari WFH. Pertama-tama Pak, thank you banget Pak udah mau datang, Sama-sama. udah mau jadi narasumber kita juga. Ya. Dan kita mungkin akan mengulik-ngulik Bapak dulu nih di awal. Oke, boleh. Dikulik-kulik ini Kulik-kulik. Bapak Dirut. Iya dong, biar tahu Oke. artisannya. Iya, silakan. Bapak kalau boleh tahu Bapak berasal dari mana sih Pak? Lahir dan besar di mana? Kan saya nggak tahu nih backgroundnya Oke. Pak Rizkan. Ya saya orang Minang. Wah, Iya, orang awak ya Pak Orang ya? awak. Ya, sebenarnya. Tahu aja. Tahu. Kurang awal. Jadi saya lahir memang di Sumatera Barat, di kota Sawah Lunto. Oh. Dan masa kecil saya sebenarnya dihabiskan di Jakarta. Oh, oke. Kecil saya sekolah sampai SD di Jakarta. Lalu SMP dan SMA saya pindah ke Padang. Ikuti tugas Oh, pindah orang lagi, tua. Pak, ya? Pindah ke Padang. Oh, jadi lagi. kembali lagi ke Kembali tanah lagi. kelahiran ya? Ya. Kampuang. Lalu Kampuang. Gue juga bisa. Satu kata doang sombong banget. Terus kuliah saya di Semarang. Oh, ke Jawa Pak? Ke Jawa Tengah. Oke, Ya, rantau. Undip. Undip. Saya alumnus Undip, Wis, gila. arsitektur Undip. Tahun 88. Udah lama ya, kalian belum lahir kayaknya. Belum Pak. Jujur Masih belum. apa debu-debu kosmik. Masih direncanakan. Dan setelah itu sempat bekerja di Bandung sebentar, lalu pindah ke Jakarta. Nah. Sampai dengan Oke, sekarang. itu dari karir path-nya Bapak dah. Yes. Seorang Pak Rizkan ya. Iya, betul banget. Hobinya Pak? Nah, hobi saya lebih mungkin lebih ke art ya, lebih ke Art, seni ya. seni ya Pak ya. Kalau orang mungkin lebih banyak yang bicara hobi olahraga. Mhm. Saya mungkin bukan tipe kategori di situ ya. Bukan sportman ya. Bukan sportman. Tapi aksi nih, aksi. Asik. Terlihat dari sosok nggak olahraga banget. Jadi ya saya senang musik. Ya saya dulu pernah belajar Anak band pasti. musik. Anak band. Enggak juga sih Oh, sebenarnya. Enggak juga. jadi musik apa nih Pak? Saya dulu pernah belajar piano klasik. Klasik Ca, anak klasik. Wah. Mozart, Iya, Bach. iya, Iya, sebangsa itu ya. Sebangsa-sebangsa itu ya. Itu pernah. Lalu akhir-akhir ini saya sedang senang fotografi. Tentang Fotografi. fotografi juga ya. Mhm. Lagi senang-senangnya lah di fotografi. Oke, di fotografi itu Bapak foto dan wadahnya untuk Bapak menampilkan foto-foto itu di mana nih Pak? Instagram sih pasti. Pasti. Saya anak sosial media banget. Wah. Tuh kan? Apa gue bilang? I'm proud millennials gitu ya. Walaupun Iya. Bapak angkatan 88 ini. Tapi tetap jiwanya Milenial abis. Iya. Instagram. Iya dong. Ya, gue tadi nanya juga cuma pura-pura sih. Iya. Nah, udah tahu gue sebenarnya. Kalau saya ngomongin berarti harus di-follow ya. Harus follow. Jelas. Namanya apa, Instagramnya apa Pak? Bisa di-share Pak? Instagram saya Rizkan Firman. Rizkan Firman. Pakai Z jangan lupa. Pakai Z Oke. jangan lupa nanti tolong di-follow. Buat LRTzen yang penasaran sama hasil fotografinya Pak Rizkan. Pak Rizkan. Lagi belajar dan Bisa kebetulan- banget kepo di Instagram Pak Rizkan ya. Rizkan Firman. Jangan lupa di follow. Jangan hanya di-follow, di-like. Di like iya, juga, iya, di like iya. Saya juga. fakir like soalnya. Harus banget di Sama, spam Pak. dari atas sampai bawah gitu ya. Gitu. Seru. Seru sih. Itu awal mulai kan Bapak bilang fotografi tuh baru-baru aja ya, Ya, Pak. Awal ya. mulanya ketertarikan Bapak akhirnya kayak fotografi seru nih gitu. Ya, asik Gimana sih, tuh? gitu ya. Iya, heeh. Ya sebenarnya related sama art juga ya, Ya. seni lah, seni. Iya. Terus dulu saya kuliah juga di arsitektur, fotografi juga agak lekat lah dengan Iya. arsitektur. Sih, Pak. Nah,
dunia foto sebenarnya sudah, kalau potret-potret biasa udah lama lah. Cuman kalau udah mulai menyenangi itu memang setelah saya pernah mulai tadinya potret orang. Waktu itu pernah kolaborasi dengan salah satu orang desainer Indonesia. Oke, Pak. Waktu pekerjaan saya sebelumnya ya. Terus ada foto-foto di runway. Itu saya bawa ya, saya fashion ya gitu kan. Karena kepentingan pekerjaan ya. Nah, itu ternyata seru motret ya. Karena lightingnya bagus. Betul Di runway itu bagus ya. Nah, di situ saya udah mulai ketertarikan, wah ini keren juga nih foto ya. Terus akhirnya kalau foto itu memang orang biasanya mencari dia lebih kemana gitu, kemana kan? Into ke manusia atau ke alam, street photography, landscape. Saya juga lihat ada yang suka ini gitu. Foto apa sih Pak, action figures yang kecil-kecil itu kan, makro gitu ya. Iya, makro gitu. Sekarang saya lagi senang ke cityscape. Kebetulan nggak heran ada isinya kan tadi banyak terakhir ya. Udah kepo ya. Dan saya pengen belajar, jadi saya ikut grup brand kamera yang saya pakai, kebetulan ada grupnya. Nah, ternyata asik kalau kita ikut grup di sana, kita bisa belajar bareng-bareng dengan para senior, para suhu di fotografi dan yang fotonya bagus-bagus ya. Kita bisa belajar di situ. Bener kan gue bilang? Kenapa tuh? Walaupun di root nih ya, tapi dia pasti pengen belajar. Oh iyalah. Millennials. Amazing. Jiwanya belajar nggak boleh berhenti. Nah, iya. Benar. Betul. Dan itu masih jalan hobi sampai sekarang, Pak? Masih dan sekarang kita sedang suffer karena nggak bisa hunting bareng. Iya benar. COVID-19. Di tengah pandemi. Atau mungkin Bapak mau pindah haluan kali yang bisa foto at home gitu ya, Pak. Banyak teman-teman saya udah mulai ke sana, tapi saya belum dapat feel-nya. Saya lebih senang kayaknya sekarang lagi senang ke cityscape. Oke nih. Keren banget sih Pak Rizkan sih. Dia hobinya ya. Musik kan di pikiran kita pasti anak band ya. Dan Pak Rizkan itu tuh memilih yang classic way. Selain itu Bapak juga nggak bisa, bukan apa-apa. Saya nggak bisa ngeband. Kenapa Pak? Bukannya musik klasik itu lebih susah ya? Atau iya, nggak tahu. Ternyata saya nggak bisa memainkan lompat-lompat di panggung gitu. Tapi saya klasik, tapi arahnya lebih akhirnya ke jazz. Wah, pantesan Java Jazz Festival. Iya. Yang datang. Lu kepo sampai kapan sih? Sampai bawah. Emang hobi Pak Java Jazz? Jazz saya senang sekali. Musik jazz. Cuma Pak, ketertarikan Bapak ke dunia musik itu ada pengaruhnya dari keluarga juga berarti Pak? Ada sih. Soalnya nih ada fakta unik. Ya. Dimanapun Pak Rizkan tinggal harus ada piano di rumah. Tahu aja. Bener kan? Iya. Padahal belum tentu dimainkan ya. Belum tentu dimainkan Pak. Yang paling penting ada dulu. Ada dulu ya. Yang penting ada aja dulu lah ya. Itu dilihat udah seneng gitu ya. Betul. Ada kisahnya Pak. Apa sih Pak? Kisahnya apa? Sebenarnya keluarga saya memang ayah ibu memang kebetulan juga pecinta seni lah. Bapak saya kebetulan suka nyanyi. Tuh kan. Ibu saya memang keluarganya tuh belajar piano lah. Gitu. Tapi ibu saya nggak terlalu bisa, tapi adik-adik ibu saya, tante saya juga pemain piano. Banyak ya. Gitu. Jadi menurun lah. Pianis. Menurun lah ke saya dan beberapa adik-adik untuk belajar piano. Tadinya dipaksa sih. Lama-lama ternyata saya menikmati. Into juga. Sampai sekarang malahan. Ya sekarang yang penting tadi ada piano, tapi memainkannya ya kadang-kadang. Nggak apa-apa Pak. Iya benar. Buat Bapak tuh kalau main piano itu suatu apa sih Pak? Mungkin kan sekarang nih Bapak udah di root ya. Pekerjaan juga kan. Pekerjaan juga banyak, hobi juga banyak. Nah, untuk Bapak tuh bermain piano tuh lebih ke apa sih Pak? Kayak self healing atau itu betul. Kalau hobi itu kan sebenarnya stress release ya. Stress release betul Pak. Jadi apapun hobi kita itu adalah harusnya stress release ya. Jadi jangan karena ikut-ikutan. Karena kan kalau kita memang menikmatinya, yaitu kita gunakan sebagai sarana stress release. Nah, anehnya di saya memang kadang-kadang keinginan untuk bermain piano tuh kadang-kadang timbul tengah malam. Wah, ini beneran Pak? Enggak malam.
dan mengganggu tetangga. Saya kan kalau tinggal di rumah Bapak kayak tengah malam dengar suara piano saya merinding sih Pak. Ini siapa? Suka ganggu gitu. memang kalau saya lagi mood. Oh, tapi emang moodnya timbulnya di malam hari ya? Kadang-kadang begitu. Oh, kadang-kadang begitu Pak ya. Oke. Mungkin lebih lagi tenang-tenang. Iya, mungkin itu karena lagi suasana lagi tenang, terus lagi belum ngantuk. Iya. Itu moodnya datang terus main. Tapi ya karena saya jarang latihan, karena kalau piano itu kan harus latihan jari. Iya, betul. Iya sih Pak. Nah, kita sekarang mulai masuk ke ranah yang lebih serius. Ranah yang lebih serius. Ranah yang lebih serius. Nah, Maksud dari kedatangan Bapak hari ini adalah Bapak apa nih di sini loh? Mau jadi galak kan? Maaf. Kan kita yang ngundang. Iya, Iya. kita yang undang. Oke nih. Gimana? Bapak juga tadi kan mention ya sebagai direktur utama ACP. Ini yang memayungi LRT City. Pak, Ya. kalau LRT City kita gini Pak. LRT Oke. City. LRT City. Iya. Gimana sih Pak perasaan Bapak untuk menjadi bagian penting banget ya ini Penting lah. seorang pemimpin gitu kan? Leader. Perasaan Bapak bagaimana Pak? Ketika saya mendapatkan amanah, Betul. ditempatkan di sini di ACP dengan latar belakang saya memang saya lebih sekitar 24 tahun lah di dunia properti ya. Di 24 tahun Pak. sebelumnya. Wow. Seumur kalian ya. Seumur saya Pak. Iya. Jadi Wow. ketika saya sudah mengenal ACP beberapa tahun yang lalu karena kan saya di dunia yang sama. Iya, betul Pak. Perusahaan karya yang sebelumnya ya. Sesama saudara lah. Sama saudara. Jadi, saya lihat ACP ini tiba-tiba muncul dan punya konsep yang sangat kuat. Tiba-tiba ya Iya, gitu. iya, dan karena ketemunya di pameran. Oh, gitu Pak. ternyata. Ada ACP gitu ya, dan Oke. menguasai space yang cukup besar. Paling besar. Ada bosnya di sini. Ya, gitu ya. Dan saya lihat, wah, oke nih gitu ya. Development properti yang baru dengan konsep yang unik. Ya karena waktu itu kan kita belum ada transit oriented development kan. Kita Iya. belum ada TOD ya. Betul Pak. Jadi muncullah ACP, dan ketika saya ditugaskan di sini saya sangat Excited Pak. excited ya. Wow, saya ditugaskan di perusahaan yang properti yang punya konsep yang kuat. Oke. Lebih wow lagi ketika saya masuk itu berapa milenial semua loh. Hampir setengahnya Pak. Sebagian Iya, besar betul. milenial ya Semua. Jadi saya merasakan energi yang besar lah Asik. ketika masuk ke sini ya. Saya appreciate sekali dengan para millennials di ACP yang setelah saya bekerja beberapa waktu ini, millennials ini memang ACP ya khususnya orang-orang yang open mind ya. Ya mereka mau berkontribusi, mereka mau berkomunikasi, ya berani untuk bicara. Itu saya senang. Nah, itu benar. Oh, Saya senang. Oke. Jadi I'm proud millennial. dan ini menurut saya modal yang baik untuk ACP ke depan. Benar sih Pak. Dan kita juga turut mengapresiasi Bapak sih. Kita turut apresiasi balik. Kenapa? Oke. Karena hari pertama Bapak datang ke sini, dia salamin seluruh staf kantor pusat. Bener banget. Bener Jadi ya? bukan Jarang leader kita kayak yang gitu. datang ke Betul. ruangan Bapak, tapi Bapak yang nyamperin kita satu-satu di meja itu berkesan banget Nah, loh. itu. Kayak Iyalah. tahu-tahu di sebelah, wow, gitu. Nah, itu patut di tepuk tangan. Tangannya lagi. Karena saya pengen kenal dengan semuanya. Tapi ya tadi saya orang lupa. Enggak apa-apa Pak, karena emang banyak banget. Iya, Iya, pasti bener. lah. Itu aja. Saya ingat muka tapi nanti kadang-kadang suka lupa namanya siapa gitu. Mohon maklum. Pak, tadi kan Bapak bilang itu pertama kali ngelihat ACP khususnya LRT City itu kan Yes. lewat pameran ya. Berarti kan itu suatu ketidaksengajaan. Bapak juga nggak sengaja untuk cari-cari tahu tentang ACP atau LRT City. Oh setelah itu ya, setelah itu saya cari tahu karena itu termasuk pesaingan waktu itu. Oke. Wajar. Betul. Tapi notisnya itu karena Iya. memang dari pameran aja kan, Pak. Berarti Iya, memang iya. sekuat itu kesan yang bisa Iya, iya, diberikan. iya. Pertama first impression saya di pameran sih. Bangga. Bangga dong Leo. Oke, sekarang dengan Bapak udah involve langsung di ACP, kemudian
tujuan dari ACP ini kan suatu anak perusahaan ya Pak, dari PT BUMN Karya juga, yaitu PD Adikarya. Nah, tujuannya apa sih Pak kira-kira Adikarya itu membentuk perusahaan PT ACP? Ya, jadi Adikarya itu dulunya mendapatkan penugasan untuk membangun LRT. Ya betul Pak. Jalur LRT. LRT Jabodebek. Ya, LRT Jabodebek tahap pertama. Ya. Dan di situ Adi melihat sebuah peluang untuk juga mengembangkan properti atau kawasan di titik-titik stasiun LRT. Stasiun LRT. Nah, jadi peluang itu diambil oleh Adi dengan membentuk anak usaha baru yang fokusnya untuk mengembangkan area properti di titik-titik stasiun LRT tersebut pada saat itu. Pada saat itu ya Pak ya. Dan saat itu memang ACP dibentuk dengan visi untuk menjadi pengembang yang terpercaya ya, berbasis transportasi ya, dan pelayanan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Nah, kata kuncinya 2 tuh. Apa tuh? Transportasi dan peningkatan kualitas kehidupan. Itu. Betul. Karena nggak semua pengembang punya itu Pak ya. Yes. Kan? Ya. Itu yang perlu di-highlight banget. Perlu di-highlight dan itulah yang menjadi diferensiasi dan harus kita fokuskan untuk difokus, betul. Ya. Karena kita punya diferensiasi itu. Sehingga sampai dibuatkan anak perusahaan sendiri betul, anak perusahaan sendiri. Karena ya proyeksinya bagus sekali untuk ke depan. Nah, iya itu betul. maksudnya. Itu salah satu prinsip Adikarya juga sih. Kita semua insan Adi harus punya entrepreneurship. Jadi ketika melihat peluang itu jangan lama-lama dieksekusinya gitu kan, langsung kita ambil gitu. Nah, Pak Rizkan. Ya. Lalu mungkin nih Pak ya, Bapak bisa cerita sedikit juga nih Pak tentang latar belakang dari PT Adi Komuter Property atau ACP. Mungkin dari pemilihan namanya mungkin atau hal-hal menarik lainnya. Ya, monggo Pak. Boleh. Jadi menurut sejarah ya, tahun 2016 itu dibentuklah Departemen TOD. Dan sudah mulai mendevelop beberapa properti. Ya, ada di Eastern Green di 2016 bulan Mei, dan proyek keduanya itu di Royal Sentul Park. RSP. Jadi itu proyek-proyek yang ketika masih departemen masih ya Pak. Departemen. Jadi departemen sudah berani melahirkan 2 proyek. Betul. Dan itu di titik Bekasi Timur, stasiun Bekasi Timur dan Sentul. Nah, Adikarya juga punya hotel sebenarnya. Hotel Grandika. Grandika Hotel ya. Grandika Hotel yang ada di Jakarta, Semarang dan Medan. Ya. Di tahun-tahun tersebut operator manajemen hotelnya dipindahkan ke ACP. Hotelnya itu di operator hotelnya itu dipindahkan ke ACP untuk pengelolaannya. Grandika ya Pak namanya. Ya. Grandika bagus loh. Grandika bagus banget loh, ada di Blok M. Iya dong. Kalau di Semarang di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. Ya. Di Medan juga ada Pak ya? Ya di Medan kita juga ada, di Kota Medan. Nah, lalu di tahun 2017 kita develop Gateway Park di Jati Bening. Jadi titik lokasi itu benar-benar memang sudah strategis tuh, udah. Setuju sih Pak. Dekat sama Halim. Kalau Halim Perdana Kusuma. Wow. Kalau Royal Sentul Park kan dekat dengan sirkuit. Sirkuit Sentul. Kalau Eastern Green ya di Kota Bekasi Timurnya kan, titik LRT station kita. Nah, setelah itu di 2018 di bulan Juli tanggal 2 departemen ini spin off menjadi anak perusahaan yang diberi nama Adi Komuter Property. Lahirlah Adi Komuter Property. Yang sudah punya beberapa portfolio project ya. Jadi dia sudah siap untuk menjadi anak Jadi usaha. pas dia lahir itu dia udah punya project-project sebelumnya. Iya, warisan. Iya, lahir udah langsung kaya. Amin ya Allah. Jadi Adi Komuter Property yang konsepnya adalah membentuk anak usaha baru
yang fokus di property development di area komuter. Area komuter ya Pak ya. Area komuter ya. Ya, komuter. Jadi tadi departemennya kan transit oriented Development. development. Yang lahir karena ada proyek LRT. Nah, dengan dibentuknya ADI Commuter Property ini pengembangan propertinya tidak hanya berbasis LRT. Karena kan kalau untuk komuter itu banyak sekali kan moda-moda transportasi. Tidak terbatas. Iya, jadi kita sudah tidak spesifik ya. Kita sudah punya LRT, area LRT, nanti kan juga ada MRT yang bisa kita kembangkan di sana. KRL Pak. KRL. Jadi konsepnya disebut komuter karena dia integrate ya, integrasi yang berbasis kepada transformasi massal ya. Betul. Dan bus juga sama. Oh iya, benar-benar Pak, bus. Terminal bus Transjakarta. Betul. Dan nanti banyak varian lagi kan terkait yang related kepada transformasi massal ke depan. Nice sih Pak. Baik. Nah ini nih. Ini keren banget sih. Itu dari ADI Commuter Property. Terus nih Pak, dari konsep commuter tadi, kenapa bisa sampai muncul ide LRT City? LRT City. Iya, yang spesifik LRT City gitu. Monggo di-share Pak. Sebenarnya apa sih makna di balik LRT City? Lalu kalau misalkan Pak Rizkan itu ditanyain apa sih LRT City itu, jawaban Bapak apa Pak? Oh ini tes ya? Iya, jadi kita sudah tahu bahwa lahirnya ACP ini karena ada LRT, proyek LRT, titik stasiun LRT. Nah, pengembangan di titik-titik stasiun LRT itu bukan hanya sekedar pengembangan konsep properti single tower atau multi tower sih, tapi konsepnya sudah menjadi mixed use area. Dan kita di ACP juga mengembangkan dengan luasan yang varian ya. Iya, betul. Ya, jadi ada yang sampai puluhan hektar juga kita kembangkan di titik-titik tersebut. Nah, jadi puluhan loh. Ya. Ada yang ratusan jangan salah. Oh iya, benar. Betul. Dan ada juga proyek yang kita siapkan sampai dengan ratusan hektar. Nah, jadi konsep ini tentunya kita terjemahkan. Jadi titik-titik TOD tadi perkembangannya bukan hanya sebagai supporting facility untuk TOD itu, tapi nanti berkembang menjadi sebuah kawasan hunian, sebuah kawasan properti, bukan hanya hunian dengan segala macam facility-nya. Karena kalau sudah mixed use berarti ada property facility supporting yang akan melengkapi. Betul Pak. Jadi ya bisa ada komersial, selain ada residensial kita juga ada komersial, ada facility misalnya seperti university nanti, ada perkantoran offices, sama rumah sakit. Jadi konsep pengembangan area-area TOD itu bukan hanya sekedar skala kecil, tapi memang menjadi titik-titik pertumbuhan di titik-titik stasiun yang tersebar di pinggiran Jakarta. Dan skalanya besar. Kalau aku bisa ambil kesimpulan nih, adanya LRT City ini tuh bukan cuman solusi, tapi ini tuh adalah sebuah lifestyle baru nggak sih? Iya, benar. Iya, jadi karena juga ya? Iya, maksudnya ketika orang udah di-provide hal sedemikian rupa, pasti cara pikir orang dan cara hidup orang itu kan akan pasti berbeda. Balik lagi tadi kita emang meningkatkan kualitas hidup. Wow, keren abis. Iya. Jadi bisa saya tambahkan. Gila, berat banget. Aku bangga. Iya dong, harus gitu dong.